You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh berkumpul kembali. Kami percaya ini semua adalah cinta kasih dan anugerah Tuhan bagi kami, sehingga Tuhan terus memperlengkapi kami. Kami sama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa remaja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, saya bersyukur kembali teman-teman semua untuk kesempatan boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Kemarin sudah kenalan, kalau yang lupa, saya Alex Nanlohi, saat ini saya di Jakarta, dan saya melayani dalam pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen di Jakarta. Jadi ini kesempatan yang indah, boleh sharing firman Tuhan, ketemu dengan teman-teman semua melalui media virtual ini. Nah, kita akan lihat sama-sama, saya akan coba share satu presentasi. Nanti teman-teman juga bisa ikut mencermati, dan nanti di bagian akhir kita ada kesempatan tanya jawab ya. Nah, hari ini kita bicara soal realizing my community. Ya, memang situasi ada di dalam pandemi ini nggak mudah. Teman-teman, kita masih ada di dalam situasi pandemi yang sudah 1,5 tahun ini paling tidak ya kita alami. Awalnya ini adalah hanya masalah kesehatan, tapi kalian bisa lihat ya, ini sudah menjadi masalah yang merebak sampai kepada masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan ya, kalian harus belajar online begitu ya. Ini pun juga masih belum dibuka sekolah secara tatap muka, lalu orang tua harus bekerja dari rumah, work from home. Jadi banyak interaksi antara anak dan orang tua, dan ternyata tidak seindah yang dibayangkan begitu ya. Ada beberapa yang mengalami pergumulan juga dalam relasi. Dan ini juga jadi masalah spiritual gitu ya. Masalah spiritual ya, karena perhatikan kita harus ibadah secara online, dan retret kita pun hari ini dalam situasi yang virtual, yang online. Nah, tapi saya pikir semua ini hanyalah menjadikan satu penghayatan bagi kita bahwa ya, kita ada dalam dunia yang tidak sempurna, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan tentunya Tuhan juga tetap hadir dan rindu terus boleh membangun kehidupan kita. Nah, kalau Lause boleh ajak teman-teman sharing pagi ini. Tadi udah pada sharing ya, udah banyak tanya-tanya gitu ya. Tapi Lause ingin tahu saja ya, kita boleh share apa kabarmu hari ini. Tapi Lause minta kalian coba perhatikan ya gambar ini. Pilih satu nomor yang paling menggambarkan situasimu saat ini ya. Jadi Lause nggak tanya kemarin atau besok, tapi hari ini ya. Silakan, apapun yang kita rasakan, kita tidak saling menghakimi. Ini hanyalah kita mau ya paling tidak tahu kabar satu sama lain ya. Silakan boleh ditulis di live chat nomor berapa yang paling menggambarkan. Kalau bilang aduh aku 2 nomor, Lause pilih 1 ya. Nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini. Silakan. Lause tunggu ya 1 menit ke depan. Silakan teman-teman boleh ketik di kolom chat yang mana yang paling menggambarkan kamu hari ini. Silakan. Oke, thank you. Ada yang udah jawab ya. Nomor 9.
Ada yang masih nomor 5 nggak? Tadi yang kurang tidur siapa tuh tadi? Silakan, thank you. Makasih kejujurannya, terima kasih. Silakan, ada lagi nomor berapa yang paling menggambarkan kamu? Wah, thank you. Ada yang 10, ada yang 11, 8. Thank you teman-teman. Nggak usah tunggu lagi ya. Silakan, masih ada kesempatan. Mana yang paling menggambarkan kamu? Thank you. Oke. Wah, pada masih senang ini ya, masih liburan ya. Nunggu lagi, ntar lagi udah masuk sekolah baru lagi. Baik, terima kasih teman-teman yang udah share. Dan nanti kalau di kelompok juga bisa tanya satu sama lain gitu ya. Tadi gue ngelihat kamu nomornya itu gitu ya. Ada yang bisa aku doain nggak gitu ya. Itu adalah cara kita bisa memperhatikan satu sama lain. Wah, yang lagi semangat, puji Tuhan. Yang lain mungkin lagi lesu, ya kita semangatin. Kita boleh saling berbagi. Terima kasih untuk yang sudah share, yang udah boleh coba mengungkapkan perasaannya pagi ini. Nah, baik, Laus akan mulai dengan mengajak kita melihat ya, ada beberapa fakta yang menarik di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya mengutip kalimat dari seorang bernama Eugene Peterson, ya. Ini adalah almarhum seorang teolog yang menuliskan kalimat ini. Nah, menarik sekali. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau kita mencoba mencermati apa yang disampaikan oleh Eugene Peterson, dan saya pikir ayat yang paling mendasari akan realita ini adalah apa yang ditulis di Kejadian pasal 2. Kalian bisa lihat ya, Kejadian pasal 2 ayat 18. Lalu saya baca buat kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, perhatikan baik-baik. Ayat ini menunjukkan kepada kita setelah Tuhan menciptakan, kan kitab Kejadian ini mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mulanya manusia. Maka kita melihat bagaimana setelah Allah menciptakan dikatakan baik, baik, baik sampai puncaknya dikatakan sungguh amat baik. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di ayat ini nih. Ya, di Alkitab kita muncul kata tidak baik pertama kali di dalam kaitannya dengan manusia membutuhkan manusia lain. Jadi siapa yang menghendaki manusia untuk boleh membutuhkan manusia lain? Ya, tentunya Tuhan sendiri. Ya, Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Jadi ayat tadi bukan hanya ayat yang dikaitkan sama pacaran begitu ya. Ada yang bilang, wah saya sekarang Lause sudah menggenapi Kejadian 2:18. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tetapi ayat itu menunjukkan kemanusiaan kita yang paling dasar. Bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam relasi dengan Allah tentunya yang pertama, tetapi juga dengan sesama. Makanya kalau kita perhatikan, waktu kita mendengar teori manusia makhluk sosial, kalau kamu mungkin anak IPS ngerti gitu ya, wah manusia ini makhluk sosial, itu bukan semata-mata teori sosiologi. Tetapi manusia makhluk sosial adalah realita yang Allah sendiri rancangkan. Karena itu Allah yang merancangkan manusia, kita ini bukanlah makhluk yang hidup sendirian. Nggak ada bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri. Dia pasti butuh manusia lain. Ya, sehingga disinilah kita melihat betapa luar biasanya rancangan Allah bagi kita. Ini menegaskan yang dikatakan oleh Bapak Eugene Peterson tadi. Kita adalah sebuah komunitas, kita hidup di dalam komunitas. Kenapa? Itulah rancangan Allah bagi kita. Dan Allah pun yang menghendaki kita untuk bisa mengasihi satu sama lain. Makanya waktu ditanya sama Tuhan Yesus, apa sih perintah yang paling utama? Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi kemudian juga kasihilah sesamamu.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi teman-teman, saya mengutip lagi nih ya, ada kalimat dari seorang bernama Pendeta John Stott, almarhum juga. Dia berkata begini, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama kita. Nah, jadi teman-teman, kalau dari kemarin Lause sempat ikuti ya sesinya Lause Ellis kemarin, melihat iya ya, kalau dikatakan manusia kita butuh orang lain, itu bukan cuma untuk ngatasin depresi semata-mata begitu ya, bukan untuk cuma supaya kita punya balance in life, in our social life, but that is God's design. Inilah desainnya Allah bagi kita. Ya, Lause ulangi lagi. Inilah desainnya Allah bagi kita. Dan saya pikir setiap tahapan kehidupan, Tuhan memberikan orang-orang untuk hadir bagi kita. Kenapa? Kita butuh sesama. Paling pertama, waktu kamu lahir. Ya, kamu lahir dalam sebuah komunitas yang paling kecil, namanya keluarga. Ada orang lain. Ada papa, ada mama, ada mungkin koko, cici, ada dede. Belum ada dedeknya ya, karena baru lahir kalian ya. Nah, tapi kemudian kalian perhatikan bahwa Allah yang merancangkan kita, menempatkan kita dalam sebuah komunitas, yaitu keluarga. Nah, mulai nanti bertumbuh, masuk sekolah. Nah, di sekolah Tuhan kasih juga sahabat. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman, di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam setiap tahapan kehidupan, Tuhan memberikan orang lain. Yang pertama tentunya tadi keluarga, dan itu sampai kapanpun ya, ikatannya nggak pernah lepas. Tetapi kemudian dalam tahapan pertumbuhan selanjutnya, Tuhan memberikan komunitas yang namanya sahabat, teman. Ada yang coba membedakan, oh kalau teman itu sama semua orang bisa, katanya Lause. Kalau yang namanya sahabat, wah itu lebih dekat, lebih sedikit. Nah, tapi ya sama lah ya. Orang-orang yang hadir dekat dengan kita, mungkin secara jarak, tapi belum tentu secara jarak. Sekarang dengan kemajuan teknologi ya bisa juga secara virtual. Jadi ada kedekatan yang lebih daripada sekadar jarak, tetapi ada keterlibatan yang kemarin ya, emosional ya, ada relasi di situ, ada kedekatan, ada pengenalan. Nah, sekarang Lause minta kita coba aktivitas sebentar ya. Teman-teman, pastikan kamu sudah jalani persahabatan selama ini. Ya. Nah, Lause minta kalian coba share. Tapi share-nya ini Lause minta kalian share-nya gampang kok ya. Coba nanti kalian akses ini, padlet.com, lalu nama saya itu ya, lalu /sahabat. Persahabatan yang baik itu seperti apa? Nah, Lause minta, karena ini pakai Padlet, kalian bisa upload gambar. Kalian cari gambar apa yang menurut kalian menggambarkan persahabatan yang baik. Oke? Nah, silakan ada yang ketikin lagi kali ya alamat ini di live chat, sehingga teman-teman bisa langsung klik. Atau mungkin kalian bisa scan barcode. Jadi Lause minta kita coba lihat persahabatan yang baik itu kira-kira seperti apa yang kamu bayangkan. Silakan di Padlet itu gampang, tidak usah sign in. Jadi anonymous saja, masuk aja. Lalu nanti kalian klik, di situ kalian bisa upload gambar ya. Oke, jadi Lause tunggu. Silakan teman-teman, nanti kita di Padlet ini boleh share. Oke, nanti Lause munculkan di sini ya. Silakan. Persahabatan yang baik itu seperti apa? Ada yang udah tes-tes tuh ya. Dilihat kalau kalian klik itu ada tanda foto, bisa kalian search juga. Ya, yang belum pernah pakai Padlet silakan. Kalian bisa cek, cari aja gambar yang menurutmu ya. Kok Lause nggak minta tulisan aja gitu ya. Baik, ada yang tulis tidak body shaming. Silakan kalau ada gambar yang kalian pikirkan ya. Silakan kalian searching juga. Oke, Lause tunggu ya. Saling support.
Masih bisa ya kalau udah klik, mau tambahin, klik lagi gitu ya. Kalian bisa lihat di situ, nanti mau searching gambar, kalian bisa cari. Oke, silakan. Lause masih tunggu ya. Saling support. Wow, itu ada gambar yang menarik gitu ya. Saling support itu. Wah, terkonek. Kayak matahari solar cell gitu ya. Oke, good picture. Thank you. Wah, mentega dan roti. Wah, ini seneng nyanyi nih pasti ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dan roti. Silakan yang masih ingin menampilkan. Kita ada beberapa orang di sini. Padlet.com alexnanlohi/sahabat. Silakan, Lause masih tunggu sebentar lagi ya. Ada yang SpongeBob, ada yang ini kepompong ya. Seperti aku dan kamu. Oke. Thank you. Seru-seruan bareng. Good. Wah, udahlah. Lause kayaknya udah tutup doa aja. Ini udah pada tahu lah. Harus jadi seperti apa ya. Realizing my community. Wah, langsung ini foto bareng gitu ya. Siapa nih? Oh, bagus nih pakai masker ya. Jadi sahabat yang saling menjaga, walaupun pergi bareng mungkin ya. Tapi ini kan kita lagi kena PPKM darurat ini ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang udah share sendok dan garpu. Ya, good picture. Thank you. Oke, jadi Lause harap nanti teman-teman bisa tetap masukin aja ya. Lause belum hapus Padlet-nya. Lause pakai yang gratisannya cuma bisa 3 Padlet. Jadi silakan kalau masih mau masukkan ke situ, kalian kalau masuk ke situ pun kalian bisa lihat gitu ya satu sama lain. Ya, oke. Baik. Thank you buat yang sudah share. Sekarang Lause coba lanjut gitu ya untuk kita lihat sebenarnya apa sih kata Alkitab lebih jauh lagi tentang persahabatan, ya. Baik. Nah, sekarang Lause ingin ajak kita untuk lihat sama-sama beberapa definisi. Atau bukan beberapa lah, ini satu definisi yang Lause lihat gitu ya. Ada yang menuliskannya seperti ini. Jadi sahabat adalah seorang atau orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Beberapa orang mengkaitkan dengan tema retret kalian juga ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sehingga kalau kita perhatikan, pertanyaannya gini nih teman-teman ya. What type of friendship are you in? Teman-teman ada dalam persahabatan model apa nih di dalam hidupmu? Ada beberapa yang menggambarkan dengan kalimat demikian. We have 3 types of friends in life. Friends for a reason, friends for a season, and friends for lifetime. Nah, tentunya kita bisa menyadari ya bahwa memang dalam dunia ada aja yang kayak gini ya. Kamu pun mungkin juga seperti itu. Aku temenan sama dia kok, anaknya pinter. Kenapa? Supaya gue bisa diajarin sama dia. Aku bisa belajar dari dia. That's friend for a reason. Sometimes it's a good reason. Sometimes also mungkin hal-hal yang gak benar gitu ya. Sehingga memang hati-hati dalam bersahabat. Ada friends for a season. Jadi waktu musim-musim tertentu dia muncul gitu ya. Wah, lagi deket nih. Kalau baru masuk kelas baru, diacak lagi kelasnya. Wah, dia mendekat. Kenapa? Untuk season semester ini mungkin dia deketin kita ya. Nanti kalau dia udah punya temen ya belum tentu ya. Another season mungkin. Nah, termasuk kalian yang suka pindah-pindah kota. Yang dulu mungkin temennya di sekolahan ini, terus pindah sekolah, ya itu season. Kita nggak bisa menutup mata bahwa ada temen yang memang cuman ya segitu. Itu temen SD, ya udah. Itu temen SMP. Tapi ada yang bilang, itu temen SD ku dari SD sampai hari ini. Nah ini, kita bersyukur ada juga friends for a lifetime. Nah, tetapi kenapa kalau kita bicara persahabatan di Alkitab sendiri, Lause bersyukur sekali bahwa ternyata teladan persahabatan itu diberikan oleh Yesus sendiri.
Jadi sebelum kita sadar, wah kita punya komunitas yang harus begini, begitu, begini, begitu. Teman-teman lihat, di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menyatakan tentang Yesus yang adalah sahabat kita. Di dalam Yohanes 15, ayat yang ke-9, kalimatnya menarik. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, sebenarnya ayat ini nanti berlanjut ke ayat ini. Kalau tadi ayat 9, perhatikan ayat ini. Lause angkat ayat 14. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Berarti Yesus sahabat kita, kita sahabatnya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan, tadi dikatakan tinggallah di dalam kasihku. Sekarang ayat 14, kamu adalah sahabatku. Nah, ini Lause kasih tulisan untuk menjelaskan ayat ini. Kasih Yesus dengan Bapa adalah kasih persahabatan yang setara. Kita mengakui Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain. Di dalam dunia ini kita melihat bahwa Allah Tritunggal, Yesus, Bapa, ini kasih persahabatan yang setara. Yang tidak membuat anak menjadi hamba pada Bapa. Dan kasih yang tidak memiliki rahasia di antaranya. Kasih inilah yang kemudian ditawarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Lihat, Tuhan Yesus ngomong apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Kasih yang bagaimana? Ini nih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih yang seperti itu. Kasih inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tawaran Yesus adalah supaya mereka tinggal di dalam kasih itu. Jadi, kalau kita melihat persahabatan, kita lihat apa yang Yesus berikan kepada kita, apa yang Yesus harapkan dari kita, maka harusnya kita pun bisa memahami persahabatan yang setara. Jangan memandang rendah orang lain. Hanya karena dia tidak punya apa yang kamu punya, lalu kamu bilang, ih, miskin, ih, goblok amat sih, bodoh sekali sih. Jadi persahabatan yang setara, yang di dalamnya kita pun bisa belajar terbuka. Memang keterbukaan butuh proses, tetapi proses yang terjadi, Yesus berkata, ya ini tadi ya kalimatnya. Kalau hamba tuh nggak tahu yang diperbuat tuannya. Tetapi Yesus bilang, kamu tahu. Aku memberitahukan kepadamu. Karena itu Yesus tidak menyebut kita hamba, tetapi kita disebut sebagai sahabat. Jadi teman-teman, saya bersyukur ada teladan persahabatan seperti ini di dalam Alkitab. Bahkan nanti kalau kalian lihat ayat selanjutnya ya, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang bahkan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi itu sebuah realita nanti Lause akan bahas di bagian yang kedua nanti ya. Nah, jadi kita udah pada sahabatan nggak dengan Yesus? Karena saya menghayati gini, untuk kamu dan saya bisa jadi sahabat sejati, kita harus punya persahabatan dengan Yesus terlebih dahulu. Sudah add nggak? Yesus punya Facebook. Oh, bukan Facebook, Facebook katanya ya. Kalian sudah nge-add belum? Jesus profile, ada Facebooknya Yesus katanya begitu ya. Karena sekarang generasi medsos. Sudah friend dengan Yesus? Oh, kamu mesti cek kali ya. Jangan-jangan Yesus sudah kirim request, kamunya yang belum confirm ya. Jesus Christ want to build relationship with you. Nah, jadi teman-teman, dari titik inilah Lause ingin mengajak kita masuk ke dalam, yuk kita lihat komunitas kita. Yuk kita evaluasi persahabatan kita. Khususnya apa? Khususnya ya persahabatan di komisi remaja kita ya. Persahabatan mungkin juga kalau kalian ada teman-teman di sekolah, saya pikir bisa diperluas seperti itu. Nah, Alkitab memberikan beberapa petunjuk kepada kita untuk kita waspadai. Tapi juga ada petunjuk untuk kita ikuti. Nah, hal-hal yang perlu diwaspadai soal persahabatan ternyata jelas di Alkitab. Ini salah satunya.
Amsal 18 ayat 24. Ternyata ada teman yang kita harus hati-hati ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi Amsal ini kan memberikan banyak nasihat kepada kita, nasihat dalam kehidupan. Sehingga diingatkan bahwa tidak selamanya yang namanya teman itu pasti mengharapkan yang baik untuk kamu. Ada juga yang mungkin ingin kamu celaka. Nah, disinilah kita ternyata diminta untuk hati-hati. Tetapi jangan skeptis dengan persahabatan. Sekali dikecewain, udah deh, kok gue gak mau sahabatan lagi seumur hidup. Nggak juga. Ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, di perjanjian lama, ini ayatnya di Amsal. Di perjanjian baru, Rasul Paulus yang ingetin. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan kalimatnya. Bukan cuma pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan baik, tetapi yang dirusak itu kebiasaan. Teman-teman, membangun kebiasaan itu nggak mudah. Karena kebiasaan itu harus dibangun dengan dilakukan, besoknya lagi dilakukan. Jadi ada habit yang terbentuk. Dan perhatikan, hanya karena pergaulan yang buruk, yang dirusak itu adalah sebuah kebiasaan baik yang mungkin kamu sudah bangun bertahun-tahun. Karena itu, ini dalam bahasa Inggrisnya, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pergaulan yang buruk, yang dirusak itu kebiasaan yang baik. Nah, jadi teman-teman, kita diminta hati-hati nih dengan persahabatan. Siapa sahabat kita? Katanya ada yang mencoba menggambarkan what is a future. Kamu bisa bertanya tentang apa itu masa depan dengan pertama melihat studi apa yang kamu ambil sekarang. Nah, itu kan gambaran masa depanmu, ya. Lalu kemudian ada lagi yang melihat tentang banyak hal lah ya. Tapi yang Lause sangat ingat itu adalah dia bilang begini. Salah satu hal yang perlu kamu tanya kalau kamu mau tahu masa depanmu, dengan siapa kamu bergaul. Karena siapa atau dengan siapa kamu bergaul hari ini, kira-kira seperti itulah gambaran masa depanmu. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang waduh kayaknya asik aja, santai ya, bisa ngomong kotor, ngomong jorok begitu ya, kayaknya kalau maki-makian itu biasa banget begitu. Oh, kalau itu temenmu, kira-kira masa depanmu seperti apa? Lihat aja, siapa temenmu? Kamu bergaul dengan siapa? Kira-kira seperti itulah kamu di masa depan. Dan itu sangat ngeri kalau kita melihat akhirnya. Mungkin kita berpikir sekarang, wah gue jadi anak yang fun, anak yang asik. Tapi ternyata itu nggak asik bagi Tuhan, nggak asik untuk umat Tuhan. Dan tentunya ke depan, itu kamu akan menuai hal yang buruk. Jadi ternyata Alkitab memberikan kepada kita warning akan hal ini. You want to know your future? Lihat dengan siapa kamu bergaul sekarang, kira-kira itu gambaranmu masa depan. Nah, lalu bagaimana jadi sahabat yang baik? Realizing the community around us. Nah, tema retreat kita adalah be present. Ya. Nah, ini yang tadi Lause katakan ya. Saya waktu menghayati be present, sometimes it's not about distance. Ini bukan masalah jarak, teman-teman. Kamu bisa jadi deket banget sama orang, tapi kamu nggak ngerasa itu sahabatan. Bisa gitu ya? Iya, aku udah dari kelas berapa sama dia. Jadi, bukan cuman kedekatan atau dalam sebuah lokasi yang sama, tetapi be present ini saya lihat butuh lebih dari sekedar itu. Maksudnya Lause bilangnya begini ya, tentu orang yang dekat sama kita istilahnya modal untuk bersahabat lebih gampang. Kenapa? Deket kok, ketemu tiap minggu kok. Kita satu komsel bareng atau satu kelompok bareng, kita sharing sama-sama gitu. Kami rumahnya sama-sama kok di daerah yang deketan begitu. Ya itu modal kan untuk bisa deket begitu. Tetapi realitanya khususnya dalam masa-masa online ini kita jadi sadar gitu ya. Sometimes distance is not equal deeper relationship. Kita mungkin aja punya teman yang sedang ada di luar negeri, sedang studi di mana. Tapi aku deketnya sama dia loh, Lause.
Oh iya, kenapa? Karena aku tuh bisa share apa adanya sama dia. Kapan aja aku telepon, walaupun dia tengah malam di sana, Lause. Wah, dia bisa kasih waktu dengerin aku, begitu. Jadi, somehow, be present is more than just about distance and location. Ya, be present ini apa? Nah, di sini ya saya mau ajak kita lihat beberapa hal dalam Alkitab, termasuk tema kita. Di Alkitab, persahabatan itu digambarkannya begini. Ya, ada dua bagian yang Lause angkat. Ada banyak sebenarnya, tapi Lause coba angkat dua biar gampang diingat. Bagaimana kamu jadi sahabat bagi orang lain yang be present for others. Ya, Amsal 17 ayat 17 itulah tema kita hari ini, atau tema retret kita maksudnya ya. Kalian bisa melihat seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kemarin Lause Ellis memang memberikan satu pemahaman yang menarik bahwa harusnya orang itu juga bersuka cita. Kalau kita bersuka cita, jadi bukan orang yang menghambat atau tidak senang dengan kemajuan kita. Ya, tetapi dalam situasi yang lain, kesukaran seringkali menjadi ujian persahabatan. Ya, apakah ketika misalnya ada kesukaran, apakah masih ada orang itu bagi sahabatnya? Jadi, seorang sahabat menaruh kasih. Nah, kasih itu menarik ya. Kasih di dalam Alkitab digambarkan Allah adalah kasih. Dan waktu Allah mengasihi kita, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, jadi, Lause berpikir bahwa sebenarnya inilah ujiannya. Bukan menaruh kasih sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu. Dan bukan hanya jadi saudara waktu senang, tetapi dalam kesukaran pun itu menjadi ujian persahabatan. Jadi bukan hanya persahabatan yang di permukaan, ya, tetapi persahabatan yang dalam, karena di situ ada kasih setiap waktu. Nggak gampang loh mengasihi setiap waktu. Tentu ya, kita sama orang tua kita di rumah, sama koko, cici, dedek kita aja kadang kesel. Apalagi dengan sahabat juga mungkin. Tetapi seorang sahabatlah seorang yang mau berjuang, menaruh kasih setiap waktu. Belajar untuk bisa mengasihi. Ya, jadi ini yang pertama. Kasih itu ya terbuka, menerima. Tetapi kemudian kalau kalian perhatikan, ada Amsal yang lain. Ada 17-nya juga nih ya. Tadi Amsal 17 ayat 17, sekarang Amsal 27 ayat 17. Di sebelah ada gambar itu bahasa Inggrisnya. Iron sharpens iron, so man sharpens another. Jadi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, di dalam bahasa yang lain atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini BIMK, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, Lause senang itu ya ayat ini ya. Manusia belajar dari sesamanya. Jadi akhirnya saya melihat ini sekali lagi, a good friendship is not only about distance and location, but it's more about love and also sharing atau caring atau sharpens another. Kalau bahasa Indonesia lebih gampang ya. Kalau tadi kasih, yang di sini asah ya, makanya ada yang menggambarkan sahabat yang membangun. Dia asih, ya asih itu dari kata kasih, dan dia asah berarti dia juga mengasah. Saling mengasih, saling mengasah. Nah, teman-teman, inilah yang sebenarnya membangun persahabatan itu. Jadi sekali lagi bukan masalah dekat, satu gereja ya. Kalau kalian tidak memperjuangkan saling mengasihi, kalian tidak memperjuangkan saling mengasah, walaupun kalian satu komisi remaja, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya ini modal yang Tuhan kasih sama kita. Ya, memang harus seimbang. Kasih tanpa mengasah itu cenderung menjadi
manja. Oh, cuman dikasihi. Dia bikin salah, ya udah, nggak apa-apa. Aku kemarin habis membunuh, oh nggak masalah, bunuh lagi gitu ya. Kalau kayak begitu, kasih terus, kasih, tidak ada teguran. Tapi ya kita butuh kasih dan saling mengasah. Mengasah itu ya kita, ya sakit-sakit deh. Tapi saya tahu itu untuk kebaikanmu. Saya negur ini bukan untuk jatuhin kamu. Kalau saya mengasihi kamu, maka teguran menjadi bagian yang saya berikan. Maka ada saling mengasah. Tentu nggak ada orang yang senang ditegur. Tetapi ini harus dilakukan. Dan kalau kamu percaya bahwa sahabatmu mengasihi, maka teguran dia, kritikan dia, kita tahu itu keluar dari kasih, bukan dari keinginan menjatuhkan. Tapi kalau cuma mengasah aja, nggak mengasihi, itu jadi kejam. Ya, asih tanpa asah jadi manja. Asah tanpa asih is only rude. Ya, hanya kritikus, bukannya berharap sesuatu, tetapi hanya cari kesalahan. Nah, jadi teman-teman, kita ada dalam dunia yang sedang kita jalani. Maka pertanyaannya, bagaimana kita melihat hal ini? Seringkali memang kita berkata, mungkin ya, ini Lause berasumsi aja. Aduh Lause, susah banget deh cari sahabat yang kayak gitu. Aku dulu Lause ya, punya sahabat yang begini, terus aku dikecewain Lause. Aduh Lause, aku udah gak percaya lagi. Ada lagi yang mungkin cerita, aduh Lause, ini sahabatku, dia tuh pokoknya kritik terus ya. Aku sampai bingung, dia mengasihiku apa enggak ya Lause ya. Susah ya Lause ya, katanya hari ini kita mesti belajar jadi cari sahabat yang asih dan asah. Tapi Lause berpikir gini teman-teman ya. Inilah cara kita seringkali yang salah memandang. Ini masalah perspektif. Seringkali kita hanya sibuk cari sahabat yang seperti itu. Tetapi kalau kalian melihat apa yang Alkitab sampaikan, sebenarnya ini lebih positif. Bukan sekadar cari sahabat teman-teman. Tetapi jadilah sahabat yang seperti ini. Lause banyak keliling komisi-komisi remaja gereja. Lalu kalau bicara persahabatan, remaja suka ngomong gitu. Aku nggak ketemu Lause sahabat yang kayak gitu di komisi remaja aku Lause. Aku nggak ketemu. Wah ideal banget itu firman Tuhan. Aku nggak ketemu yang kayak gitu. Betul sih, kamu nggak ketemu. Tapi yang Lause pengen tanya, kamu sedang berjuang nggak jadi sahabat yang seperti itu? Kadang-kadang kita sibuk cari sahabat, tapi kita lupa jadi sahabat. Kamu kecewa, nggak ada sahabat yang kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak berjuang jadi seperti itu, maka ingat, temanmu pun nggak akan ketemu sahabat yang kayak kamu cari. Nangkep yang Lause maksud ya. Jadi ini menarik ya. Ada kalimat yang dikatakan begini ya. Ini Lause kasih bahasa Indonesianya dulu ya, nanti lihat bahasa Inggrisnya. Aku keluar dan mencari sahabat. Tidak ada sahabat yang kutemukan. Lalu aku keluar lagi. Dan kali ini, aku menjadi sahabat. Wow, ternyata banyak sahabat di mana-mana. Lihat ya bedanya ya. If you go out looking for friends, you are going to find they are very scarce. Kamu keluar cari sahabat itu langka sekali, very scarce. But if you go out to be a friend, you will find them everywhere. Jadi memang ini tantangan yang Lause lihat ya buat kita sekalian. Tantangan menjadi sahabat. Ini tantangan komisi remaja di mana-mana ini ya. Katanya masa remaja ini masa sahabat gitu. Tapi kemudian selalu yang terjadi adalah saya mau cari sahabat yang kayak gitu. Lause tidak bilang tidak ada sahabat kayak gitu ya. Mungkin ya ada pasti ya. Dan mungkin langka. Dan banyak kali yang Lause dengar yang kayak tadi. Saya nggak ketemu di kelas, nggak ada yang kayak gitu. Di sekolah nggak ada yang kayak gitu. Di komisi remaja nggak ada yang kayak gitu. Di gereja orangnya munafik-munafik, nggak kayak gitu. Pertanyaan yang Lause selalu tanya, kamu sendiri sedang berjuang nggak jadi sahabat yang seperti apa? Ya jangan jadi seperti yang kamu nggak suka itu. Kenapa? Karena kita mungkin sangat egois dengan diri kita ya. Nah jadi waktu kita bicara persahabatan pagi ini, realizing my community is not asking, yang mana sahabatku yang mestinya asih dan asa yang kayak Lause bilang. Tapi Lause cuma ingin kita sama-sama belajar jadi sahabat. Nggak ada yang sempurna sih ya.
Belum ada. Tapi bersahabatlah. Bukan untuk memanfaatkan orang lain, tapi di atas dasar kasih tadi. Jadi sahabat yang mengasihi, rela berkorban, setia, dapat dipercaya, terbuka. Ini semua kan yang kita cari ya. Bayangkan kalau semua berjuang seperti itu, maka waktu kamu cari sahabat, ada di mana-mana karena semua sedang berjuang menjadi sahabat seperti itu. Jadilah sahabat tanpa membeda-bedakan. Jadi sahabat buat semua orang Indonesia ini beragam gitu ya. Kalau kalian di sekolah-sekolah yang campur ya, ada yang mungkin orang Tionghoa, ada yang mungkin orang pribumi Indonesia, ada yang mungkin orang dari suku yang lain. Satu sama lainnya kita nggak ada bedanya di hadapan Tuhan, sama kok. Ya, jadi di dalam kehidupan saudara jadilah sahabat, tunjukkanlah kasih yang melayani, kasih yang nyata melalui perbuatan. Nanti Lause bahas di sesi berikutnya ya, lebih jelas lagi. Jadi Lause tutup dengan slide ini. Mari kita belajar melihat pribadi-pribadi yang ada di dalam komunitas remaja kita dengan kasih Allah, ya. Tadi kalian udah pada nunjukin pertanyaan gitu ya, tapi ya mari kita belajar, benar-benar kita belajar untuk jadi sahabat bagi sesama kita. Mulainya dari mana? Ya mulainya dari teman-teman yang ada di dalam remaja, komunitas remaja kita. You want to be present? Do not seek a friend only, but be a friend. Thank you. Oke, terima kasih Lause Alex buat sesinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, saya Lause Ya. Alex saya mau bertanya. Ya, silakan Sean. Tadi kan sempat disinggung gitu ya, kayak pertemananmu itu menentukan masa depan, kalau nggak salah. Ya bener ya. Cuman tadi juga disinggung kalau misalnya cari pertemanan itu yang kasih sama yang asah. Nah, pengalamanku sekarang, gitu ya, aku punya kelompok persahabatan gitu ya. Nah, ya itu kayak tadi, kayak kadang ngomong kotor, kadang pokoknya nggak yang baik-baik lah. Cuman aku di dalam kelompok itu aku bertumbuh, terus aku juga merasa dikasih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang harus cari sing bener-bener sempurna gitu, enggak, malah nggak nyaman gitu loh, karena ya memang udah bertumbuh di kelompok itu sudah lama kayak. Jadi apakah kayak gitu juga masih salah gitu? Oke, thank you Sean. Lause lihatnya begini. Hampir pasti kalian tidak cuma punya satu klik atau satu kelompok. Poinnya Lause adalah ada juga ya kelompok mungkin yang di gereja, ada mungkin juga kelompok yang di yang macam-macam ya, di sekolahan, ada yang mungkin teman lama, ada yang dulu teman les-lesan gitu ya. Nah, Lause cuma ingin ingatkan begini. Seringkali ketika di satu kelompok ini mungkin kita bertahan di situ karena mendapatkan sesuatu. Tetapi yang Lause ingin ingatkan, jangan-jangan, nah tadi saya sebenarnya udah kasih hint-nya ya. Di situ saya merasa dikasihi. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu juga diasah di kelompok itu? Jadi kadang-kadang banyak sih yang mengasihi kita ya. Oh, sesama pemakai narkoba tuh, waduh, ikatan kasihnya luar biasa itu ya. Saling berbagi narkoba kalau sulit gitu ya. Itu kasih kan, bagi. Tapi kalau kasih tidak disertai asah, nah ini yang jadi masalah. Jadi akhirnya kamu diterima, tapi kesalahan kamu tidak dituding, tidak dikoreksi, tidak dibangun. Nah, sehingga, ini Lause kadang suka berpikir gini ya. Untuk beberapa teman yang melihat di tempat itu bahkan saya tetap bisa jadi berkat misalnya. Maka mungkin kamu akan cari, di situ aku sangat dikasihi Lause, tapi asahnya kurang. Maka mungkin kamu juga harus cari kalau komunitas lain. Ini yang Lause juga sadari, mungkin tidak semua komunitas akan sempurna mengasih dan mengasah kamu. Tapi kamu butuh dua-duanya. Jadi kadang-kadang Tuhan provide kamu dari dua jenis komunitas yang kayaknya sangat bertolak belakang, tetapi kamu diasah dan dikasihi. Nah, sehingga bisa jadi begini, ya masa depanmu ya kamu akan jadi orang yang terasah dan dikasihi.
di kelompok yang sangat mengasihi kamu, bahkan kamu mulai bisa jadi berkat. Udahlah, jangan ngomong jorok. Kamu yang mungkin akan jadi trendsetter di situ. To help them know bahwa kasih tanpa mengasah itu bukan segala-galanya. Nah, di kelompok yang hanya mengasah, nggak ada kasih, kamu mungkin bisa jadi trendsetter di situ juga. Belajar yuk mengasihi. Aku punya teman-teman di komunitas sana tuh, walaupun anaknya ngomongnya jorok-jorok, tapi mereka kasihnya tulus. Kita nih kayaknya ngomongnya bener tapi kurang kasih. Yuk, jadi sebenarnya at the some point saya melihat kamu harus memberi diri atau buka diri untuk punya kelompok yang lebih luas mengasihi dan mengasah kamu. Nah, tentu ini nggak mudah ya. Karena istilahnya gini ya, kita kadang-kadang lebih nyaman di yang mengasihi. Itu memang kita paling senengnya itu ya. Lause juga sadar gitu. Kita sangat seneng sama orang yang mengasihi kita. Yang udah anak sekarang gitu ya, pokoknya nggak ada penghakiman. Tapi yang benar pun nggak dibilang benar, yang salah pun nggak dibilang salah. Jadi kadang-kadang kita berlindung di kata nggak boleh menghakimi. Tapi akhirnya di Alkitab banyak sekali ayat Yesus menghakimi itu. Salah. Nah, kadang-kadang itu, generasi ini kan nggak mau dihakimi, maunya dikasihi saja. Nah, kita butuh keseimbangan. Nah, kadang-kadang Lause pikir kita butuh bukan hanya dari satu jenis komunitas. Nah, makanya Lause juga mendorong teman-teman ya, miliki beberapa komunitas. Terbukalah bersahabat. Ini masa-masa kalian bersahabat kok. Nah, tapi di situ kalian terus mesti jaga keseimbangan, mengasihi, dan juga mengasah. Mungkin itu nasihat saya. Thank you. Thank you. Iya, sama-sama. Yang lain kalau ada yang mau tanya, jangan malu-malu guys. Langsung aja tanya guys. Lause, saya mau tanya Lause. Ya, silakan. Boleh tahu namanya? Lause nggak kelihatan soalnya. Oh iya, Stephanie. Oh iya, Stephanie silakan. Ya, jadi kalau misalnya kita di satu circle gitu ya Lause. Terus kita misalnya diajak ngelakuin hal yang kurang baik, misalnya aja mencontek ya. Iya. Nah, terus pertama kita sudah nolak karena kita ya nggak enak hati, maksudnya nggak enak hati, nggak seret kalau nyontek gitu kan, dosa juga kalau mencontek. Jadi kayak pingin kerja sendiri. Nah, pertama kita sudah nolak, terus nanti ulangan selanjutnya mereka ngajak lagi, padahal kapan hari kita sudah nolak. Nah, itu gimana ya Lause, kita menolak lagi dengan tidak menyakiti hati mereka tuh dengan seperti apa ya? Iya. Thank you, Stephanie. Ini pergumulan yang sangat real buat remaja dan Lause juga alami. Ya, memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Memang yang paling pertama dan harus kita ingat adalah kita harus ingat. Jadi Lause belajar dari prinsip tadi ya. Kadang-kadang kalau kita bilang cari sahabat, yang kayak gini, lama-lama kita nggak sahabatan. Kenapa? Yang sana minusnya ini tukang nyontek, ini tukang ngomongin orang, ini tukang bully temen. Jadi kadang-kadang juga Lause berpikir gitu ya, kalau kita bicara cari sahabat harus yang sempurna, nanti kita nggak punya sahabat malah. Nah, tapi yang Lause selalu ingat, mari belajar jadi sahabat. Memang yang sedih gitu ya, kadang-kadang yang punya pengaruh buruk itu trendsetter banget gitu. Kasih contekan dong, kok jadi dia yang ngatur kita gitu ya. Terus kita takut menyakiti dia. Tapi dengan apa? Dengan tetap jadi, kita pingin jadi sahabat yang nggak nyakitin dia, tapi kita nggak nolong dia juga sebenarnya. Jadi akhirnya kok Lause sempat mikir gini ya dalam hati waktu itu ya. Kok saya nggak bisa jadi trendsetter ya? Kok malah saya yang follow dia? I'm trend follower. Dia ajak nyontek, kok kayaknya kalau nolak, kok aku yang rasanya sungkanan kok di aku ya. Padahal kan dia yang ngajak, kalau aku nggak mau, kenapa nggak aku yang ngajak dia? Jadi Lause ubah cara pikir Lause. Kenapa nggak aku yang ngajak dia? Ngajaknya apa? Ya mungkin saya nggak akan bilang gitu. Siapa yang mau nggak nyontek? Ayo kumpul sama saya. Saya nggak mau nyontek. Itu malah bikin tambah sombong, lalu kayak apa ya. Tapi yang Lause lakukan waktu itu ya, paling tidak dengan satu teman yang Lause punya. Ini Lause alami sampai kuliah ya. Jadi Lause di kuliah itu ada teman-teman yang, nah saya ini kan ya Tuhan kasih kesempatan ya. Lause tuh kuliahnya di UI, lalu kemudian waktu masuk UI Lause tuh dapetnya bebas tes gitu ya. Jadi itu, nah di zaman Lause dulu anak yang bebas tes itu nomor mahasiswanya ada tanda.
Jadi kalau belakangnya ada tanda nomor 7, nah ini berarti anak jalur prestasi. Dan semua teman itu nggak peduli gitu, pasti anak prestasi dianggap pasti pinter gitu ya. Jadi waktu itu saya kalau ulangan, ujian di kuliah ini ya, saya langsung ditaruh di tengah-tengah. Taruh si Alex di tengah, katanya pakai PMP apa itu? Posisi menentukan prestasi. Jadi Lause diharap di tengah, lalu Lause yang bagi-bagi sama teman-teman. Awalnya Lause nggak bisa nolak. Lause ini anak daerah. Lause itu dari Makassar, ya, kampung sama Lause Patriot ya. Lause itu dari Makassar SMA-nya, kuliah ke Jakarta. Itu tuh rasanya nggak punya temen tuh gimana tuh, berasa kan? Wah, nggak berani nolak. Tapi lama-lama Lause sadar gitu ya, wah ini dosa ini. Jadi dulunya Lause membenarkan diri, kan bukan saya yang nyontek, saya kan berbagi, saya ngasih contekan, tuh Tuhan saya masih baik loh, saya malah berbagi gitu ya. Nah terus kemudian akhirnya Lause sadar gitu, oh nggak bisa begini ya. Lause di kuliah tuh ikut kelompok kecil, kelompok pemuridan kayak komsel gitu ya, jadi diajarin gitu. Jadi Lause akhirnya pikir, enggak deh, saya nggak bisa begini terus. Nah Lause mulai dengan apa? Lause mulai dengan menawarkan diri, menolong teman. Jadi Lause punya teman dekat itu selalu belajar kelompok bareng. Dia bahkan sering nginep di kosan Lause, dan disitulah kami belajar sama-sama. Jadi saya bilang sama dia, jadi akhirnya Lause belajar jujurnya sama dia. Namanya Andre. Aku udah nggak mau lagi ngasih-ngasih contekan. Tapi kalau belajar di luar ujian, ayo tak bantuin. Saya bikinin catatan segala macam. Pokoknya saya yang bantuin gitu. Tapi kalau di ujian kita musuhan gitu ya, saya bilang gitu. Awal-awalnya Andre ini susah mengerti. Tetapi ketika dia lihat kesungguhan Lause juga, Lause nolong dia, Lause pinjemin catatan. Catatan Lause itu dulu di kuliah tuh jadi master. Master itu karena Lause rajin nyatet, ditaruh di fotokopian. Jadi orang kalau mau ujian tuh fotokopi catatan Lause semua gitu ya. Nah, jadi saya begini. Saya takut kehilangan teman. Tapi saya harus berpikir bagaimana membangun teman. Nah, itu yang Lause usahakan, tidak mudah. Akhirnya si Andre ini yang ngerti. Jadi waktu ujian, Lause ingat tuh ya, waktu ujian terus teman-teman, Alex sini, duduk sini tuh. Tiba-tiba si Andre yang ngomong, janganlah, dia udah nggak mau. Kan catatannya udah dikasih juga sama kamu. Ya udah, jadi Lause sadar waktu itu Lause nggak berani ngomong ya. Si Andre yang ngomong. Jadi dia yang akhirnya memberikan penjelasan bahwa Lause tidak berhenti menolong. Dalam arti, kadang-kadang gini ya, saya nggak mau ngasih contekan, ya udah terus orang kesel sama kita. Tapi Lause tunjukkan kualitas. Satu-satunya cara melawan dosa-dosa seperti ini, tunjukkan kualitasmu. Lause catatannya bagus. Jadi gini, yang dulu bilang ke Lause gitu, janganlah. Jadi Lause ini dari kuliah udah dipanggil pendeta. Jadi karena teman saya lihat, wah pendeta itu, udahlah dia nggak mau kasih contekan. Mereka marah ke Lause kalau ujian. Tetapi di luar ujian, ternyata mereka cari Lause karena catatan. Jadi karena saya punya kualitas dan saya juga nggak pelit ya. Catatan ya udah, kamu memang mungkin anaknya susah nyatet ya, saya senang nyatet ya, saya kasih gitu. Jadi akhirnya kualitas itu menolong mereka melihat. Nah poinnya Lause sebenarnya begini. Teman-teman lewatin lah proses itu. Nggak mudah kan, bersahabat itu kan nggak mudah. Kalian juga mau jadi teman yang baik buat temanmu. Tapi jangan terus-menerus berpikir dengan membiarkan orang di dalam kesalahan itu menolong dia. Carilah cara menolong mereka dengan baik. Nah mungkin dengan cerita ini sih Lause cuma mau ingatkan bahwa kalian yang paling kenal sahabatmu. Ada situasi tertentu Lause harus memutuskan persahabatan. Karena itu sangat toksik buat Lause. Lause punya sahabat dulu, itu ya, Lause ini bukan anak baik-baik dulunya ya. Waktu SMP, itu saya terjebak sama pornografi. Jadi ada teman-teman yang kami saling tukeran video porno. Itu biasa sekali, SMP loh. Wah, di saat Lause kenal Yesus ya, Lause harus putuskan persahabatan. Kenapa? Karena saya tahu ini sahabat yang gak akan bawa saya kemana-mana. Ini hanya akan membawa saya dalam dosa. Tapi kalau persahabatan dalam kaitan itu ya, teman belajar, kuliah, teman di SMA, nah itu Lause masih punya pertimbangan ya. Ini masih teman-teman yang saya masih bisa jadi berkat buat mereka. Kalau yang itu tuh Lause sadar betul,
Saya lemah, malah saya yang keikut sama mereka. Jadi teman-teman yang harus punya standar. Sorry, mungkin itu ya, jadi kepanjangan deh jawabannya. Thank you, Lause. Sama-sama, Steph. Ada lagi? Mungkin ada lagi.